Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Salam satu hobi. Pada video sebelumnya saya sudah bahas mengenai eh, motivasi kita dalam memelihara burung, alasan kita memelihara burung, dan yang kedua adalah alasan kenapa burung itu berkicau. Ada beberapa alasan kenapa itu burung berkicau, diantaranya adalah mempertahankan daerah teritori. eh, Bisa juga karena mereka berkicau karena memang menggoda pasangan. Tapi oleh David de Souza kemudian dijabarkan lagi bahwa memang burung berkicau itu karena memang dia selain mempertahankan teritori, dia juga memberikan lagu peringatan, ada nestbox song tadi, ada juga lagu bercinta dan lain sebagainya. Teman-teman bisa lihat di video saya sebelumnya di bagian satu ya. Nah, di bagian kedua ini saya akan menjelaskan bahwa untuk mencapai tujuan tadi, ya untuk mencapai tujuan kita, maka syarat wajib yang harus dimiliki oleh burung itu adalah sehat, ya. Jadi agar burung itu, mungkin ada beberapa teman kan yang memang saya itu pelihara burung karena ingin dengar kicauannya, atau saya itu memelihara burung karena ingin mendapatkan keindahan bulunya. Nah, syarat untuk burung berkicau dan burung itu berpenampilan yang menarik, maka dia harus sehat. Meskipun burung yang memang bagus, misal kakak tua, cara physically dia bagus, tapi kalau dia nggak sehat maka bulunya tidak akan indah. Nah, syaratnya yang pertama adalah sehat. Sehat itu kalau kata saya, menurut saya itu ada dua, sehat secara fisik dan sehat secara mental. Ya, sehat secara fisik itu apa? Sehat secara fisik itu ya sehat bulunya, sehat pencernaannya, reproduksi atau birahinya, kemudian performa gaya tarung, pernapasan, hidung, tenggorokan, paru-paru, dan lain sebagainya. Termasuk juga kesehatan mata, kesehatan kaki, paruh, kuku, variasi suara, dan volume. Ya, jadi bulu itu masuk ke fisik. Kalau kata saya begitu teman-teman. Jelas ya, ini bulu jelas masuk ke fisik. Terus bulu itu juga nanti akan berhubungan dengan siklus mabung dan lain sebagainya. Kemudian pencernaan itu berhubungan dengan pakan. Selain dia berhubungan dengan pakan juga pencernaan akan dengan memiliki pencernaan yang baik, maka burung itu akan mencapai tujuan kesehatannya yang bagus. Teman-teman bisa kasih burung pakan yang berkualitas, tapi kalau pencernaan nggak bagus, apakah kita bisa jamin bahwa pakan-pakan itu bisa diserap oleh tubuh burung dan masuk ke dalam nutrisi sesuai dengan yang dia butuhkan? Kalau pencernaannya nggak bagus, otomatis meskipun sebagus apapun pakannya kita berikan, akan terbuang sia-sia, gitu ya. Kemudian ada reproduksi. Nah, reproduksi itu secara umum para ahli kicau mania itu dibahas bahasanya birahi ya. Tapi kalau di sini saya lebih nyebutnya ke reproduksi ya. Kemudian performa gaya tarung. Gaya tarung performa itu tuh memang udah bawaan. Yang bisa kita lakukan adalah memaksimalkan performanya. Tapi pada umumnya itu sudah bawaan. Burung dengan gaya tarung tegak atau membusungkan dada itu sudah bawaan cara fisik. Tapi kita hanya bisa memaksimalkan bagaimana dia itu bisa tegak maksimal dengan gaya tarung yang ngotot, nggak gampang capek. Nah, seperti itu. Ada yang burung memang gaya tarungnya nunduk-nunduk, sujud-sujud gitu. Ada yang seperti itu. Ada masuk ke pernapasan. Nah, sedikit saya ulas. Pernapasan itu kan berhubungan dengan hidung, tenggorokan, paru-paru, dan lain sebagainya ya. Pernapasan ini pada unggas itu sangat kompleks sekali ya. Jadi pernapasan itu sangat kompleks sekali sehingga nanti kita ada pembahasan pernapasan ini lebih dalam lagi. Yang selanjutnya adalah kesehatan mata. Matanya juga penting sekali karena seindah apapun burung kalau matanya nggak sehat otomatis juga kurang bagus. Kemudian ada kaki, paruh, kuku. Teman-teman bolehlah punya burung yang suaranya kicauannya bagus, isiannya bagus. Tapi kalau kukunya itu rusak satu aja, biasanya nilai jualnya akan turun. Nilai keindahannya akan berkurang. Atau bahkan jarinya ada yang patah satu. Saya yakin nilai
nilai dari burung itu akan turun gitu. Selanjutnya ada variasi suara. Variasi suara itu masuk ke fisik ya, karena variasi suara hanya bisa didapat kalau dia dimastery. Nah, bagaimana burung itu mau memuntahkan isiannya, nah itu nanti masuk ke mental ya. Tapi untuk variasi sendiri itu masuknya ke fisik. Termasuk juga volume. Ada burung yang memang volume suaranya tinggi. Tapi bagaimana kita memaksimalkan volume itu juga masuk ke rawatan fisik nanti ya. Nah, itu. Kemudian kesehatan itu ada kesehatan mental. Kesehatan mental itu saya sebut yang pertama adalah emosi. Yang kedua adalah teritori. Burung yang memiliki emosi bagus, maka dia akan tarung dengan stabil. Dan burung yang memiliki teritori, biasanya dia akan mudah terpancing emosinya, akan mudah tersulut untuk berkicau. Nah, masalahnya adalah kebanyakan dari kita mungkin gini ya, kok burung saya ngeriwik terus ya? Burung saya nggak mau ngeplong ya? Karena saat itu dia sedang tidak emosi. Saat itu dia sedang tidak mempertahankan teritori. Atau dia istilahnya kalau kalau kita sebutkan itu burung yang ngeriwik itu adalah memang burung bernyanyi karena dia suka bernyanyi. Nah, di video saya sebelumnya kan saya udah bahas itu juga ya. Cuma ini belum saya singgung. Nih, burung itu berkicau karena memang mereka suka berkicau. Jadi ada burung yang berkicau itu tanpa alasan. Dia nggak ada musuh, nggak ada pasangan, tapi dia hanya diem sambil ngangkat satu kaki, misal sambil nyantai di siang hari, angin sepoi-sepoi, burung ngeriwik. Biasanya kayak gitu. Nah, itu saya sebut karena memang mereka suka untuk berkicau. Tapi kalau kita pengen, oh saya tuh pengen loh burung saya itu ngeplong, saya pengen burung saya itu suaranya keras gitu. Nah, ini masuknya ke sini. Kalau burung dia sudah memiliki daerah kekuasaan dan dia ingin mempertahankan daerah kekuasaannya, saya yakin burung itu akan ngeplong. Termasuk juga kalau burung punya ada pasangan misalnya, ada suara burung murai batu lain, burung murai batu betina misal, maka saya yakin burung itu akan ngeplong karena dia tujuannya adalah menarik perhatian pasangan, gitu ya. Atau misal ada burung lain di sekitar dia, biasanya dia akan terpancing ngeplong. Nah, ada juga yang bertanya, nah burung saya ini udah saya dekatkan dengan betina, udah saya dekatkan dengan burung lain, kok dia masih juga nggak ngeplong ya? Alasannya apa? Alasannya bisa karena ini teman-teman, karena mungkin dia tidak memiliki emosi, gitu kan? Karena emosinya nggak ada. Maka ini semua harus saling berkaitan ya. Ini semua saling berkaitan teman-teman, nggak bisa kita tinggalkan salah satunya. Di antara kesehatan fisik ini kita tinggalkan salah satu, oh nggak bisa teman-teman. Ini harus kita fokus semuanya. Dan kesehatan mental kita tinggalkan lah, kita ambil emosinya aja, teritorinya nggak usah. Kalau nggak punya teritori, burung nggak akan punya emosi. Ya. Kalau burung punya emosi tapi dia nggak punya teritori, ya dia juga akan takut ngedown dengan burung-burung di sekeliling dia. Nah gitu ya. Ini video saya yang kedua mengenai ornitologi atau ilmu ilmu burung tentang kesehatan. Jadi kesehatan saya simpulkan kesehatan itu ada dua. Yang pertama adalah kesehatan fisik, yang pertama adalah kesehatan fisik, yang kedua adalah kesehatan mental. Kesehatan fisik meliputi kedelapan aspek ini dan yang kesehatan mental meliputi dua aspek ini, dan dari masing-masing aspek ini insya Allah akan kita bedah di video kita selanjutnya. Terima kasih teman-teman. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.